seorang sopir ekspedisi yang sudah bertahun-tahun mengantar barang ke berbagai daerah, tidak pernah menyangka bahwa perjalanan kali ini akan menjadi pengalaman paling mengerikan dalam hidupnya. Malam itu, ia mendapat pesanan mendadak untuk mengantarkan paket ke Wonosobo. Seperti biasa, ia mengendarai mobil Grand Max putihnya dengan hati-hati, menyusuri jalanan Jakarta yang mulai lengang menjelang tengah malam. Saat berhenti di rest area tol Cipali untuk mengisi bensin, seorang pria menghampirinya. Pria itu mengenakan jaket lusuh, wajahnya terlihat lelah, namun sorot matanya penuh harap. "Pak, maaf mengganggu. Saya dan keluarga ingin pulang ke Dieng, tapi kami kehabisan ongkos. Bisa tidak kami menumpang sampai Wonosobo? Kami tidak akan merepotkan, hanya butuh tumpangan," ujar pria itu. Budi ragu sejenak. Ia biasanya tidak menerima penumpang karena pekerjaannya adalah mengantar barang, bukan orang. Namun, melihat pria itu bersama istri dan anak laki-lakinya yang masih kecil, mereka tampak kedinginan dan lelah. Hatinya luluh. "Baiklah, naik saja. Tapi saya hanya bisa mengantar sampai Wonosobo," kata Budi. Keluarga itu tersenyum lega dan segera naik ke dalam mobil. Si anak duduk di tengah, diapit oleh ayah dan ibunya. Budi menyalakan mesin dan kembali ke jalan raya. Ia tidak menyadari bahwa keputusan ini akan membawanya ke perjalanan paling menakutkan dalam hidupnya. Malam semakin larut. Hanya ada sedikit kendaraan yang melintas di tol. Budi mencoba mengajak penumpangnya berbincang, tapi mereka lebih banyak diam. Pria itu hanya sesekali menjawab dengan suara datar, sementara istrinya hanya tersenyum tipis. Anak mereka juga duduk diam, matanya menatap kosong keluar jendela. Beberapa saat kemudian, udara di dalam mobil terasa lebih dingin dari biasanya. Budi melirik ke kaca spion dan merasakan keanehan. 3 orang itu tampak lebih pucat dari sebelumnya. Hatinya mulai tidak tenang. Tiba-tiba, si anak berbicara dengan suara lirih. "Pak, jangan lewat alas roban ya." Budi terkejut. "Kenapa?" Si anak tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Tangannya mencengkeram erat tangan ibunya. Sang ibu menatap Budi melalui kaca spion dengan tatapan kosong, lalu tersenyum samar. Budi merinding. Ia mencoba mengabaikan perasaan tidak enak yang mulai merayapi tubuhnya. Perjalanan masih panjang dan ia harus tetap fokus. Setelah beberapa jam perjalanan, Budi mulai merasa lelah. Jalanan semakin sepi, hanya sesekali ada truk besar melintas. Udara malam makin dingin dan sesekali terdengar suara-suara aneh dari luar. Ketika memasuki daerah Pekalongan, hujan turun dengan deras. Lampu jalan semakin jarang dan kondisi jalanan mulai berkabut. Saat itulah Budi menyadari sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Tidak ada bayangan keluarga itu di kaca spion. Jantung Budi berdegup kencang. Ia melirik ke kursi belakang dan mereka masih duduk di sana. Dia membisu. Namun ada sesuatu yang berbeda. Wajah mereka semakin pucat, hampir seperti mayat. Mata mereka tampak kosong dan bibir mereka biru keunguan. Budi menelan ludah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya saja. Namun, firasat buruk itu semakin menguat. Ketika memasuki jalur alas roban, mobilnya tiba-tiba tersendat. Mesin tetap menyala, tetapi mobil terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Dari balik kabut tebal, Budi melihat bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan. Lalu, suara berbisik terdengar di telinganya. "Pak, jangan berhenti. Jangan menoleh," kata suara lirih yang menyerupai suara anak kecil. Budi merinding hebat. Tangannya mulai gemetar saat menggenggam kemudi. Ia menatap lurus ke depan, mencoba mengabaikan suara itu. Namun, tiba-tiba sosok putih melintas di depan mobil. Budi menginjak rem mendadak, menyebabkan mobil berguncang hebat.
Ketika ia menoleh ke bangku belakang, keluarga itu sudah menghilang. Budi terdiam, napasnya memburu. Ia tahu kini perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ia telah membawa sesuatu yang bukan manusia. Budi mencoba menenangkan diri. Hujan masih mengguyur deras dan jalanan di alas roban terasa semakin sunyi. Jantungnya berdegup kencang saat ia kembali menekan pedal gas, berusaha meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun, baru beberapa meter berjalan, suara tangisan lirih terdengar dari kursi belakang. Tangisan seorang anak kecil. Budi membeku. Dengan tangan gemetar, ia memberanikan diri untuk melihat melalui kaca spion. Bayangan samar sang anak kini duduk di bangku belakang, matanya penuh air mata. "Pak, kami kedinginan." Suara si anak terdengar parau. Budi menahan napas. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak berani menoleh ke belakang, tapi suara itu semakin jelas. Napas dingin terasa di tengkuknya. "Pak, tolong antar kami pulang. Kami harus pulang." Tiba-tiba, suara perempuan terdengar dari sisi kiri Budi. "Pak, jangan tinggalkan kami." Budi menoleh sekejap dan hampir saja jantungnya berhenti. Sang ibu kini duduk di kursi sampingnya, wajahnya pucat pasi dengan mata hitam kosong menatapnya. Mulutnya menyunggingkan senyum aneh yang membuat bulu kuduk Budi berdiri. Tanpa pikir panjang, Budi berteriak dan menginjak pedal gas sekuat tenaga. Mobil melaju kencang menembus kabut tebal. Suara-suara itu semakin nyaring, memenuhi seluruh mobilnya. Tiba-tiba, setir mobil berputar sendiri. Budi berusaha mengendalikan kemudi, tapi kekuatan tak kasat mata itu seolah ingin membelokkannya ke jurang di sisi jalan. Dalam kepanikan, ia membaca doa sebisanya, berharap Tuhan melindunginya. Perlahan, suara-suara itu mulai menghilang. Budi merasa genggaman di setir melemah. Mobil kembali stabil. Dengan napas tersengal, ia terus melaju, berharap bisa segera keluar dari kawasan mengerikan ini. Namun, baru beberapa kilometer kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan menantinya di tengah jalan. Budi mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah berakhir. Namun, ketika mobilnya melaju menembus kabut pekat, tiba-tiba terlihat sosok berdiri di tengah jalan. Sosok itu tegak tanpa bergerak, seakan menunggu. Dengan cepat, Budi menginjak rem, membuat ban berdecit keras di aspal basah. Jantungnya berdegup kencang. Sorot lampu mobilnya menampilkan sosok seorang wanita berambut panjang dengan gaun putih kotor dan wajah yang tak terlihat jelas. Di sampingnya berdiri seorang pria dan seorang anak kecil. Hati Budi mencelos. Mereka adalah keluarga yang tadi bersamanya di mobil. Napasnya tersengal. Mustahil, mereka sudah menghilang dari kursi belakang. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membunyikan klakson, berharap sosok-sosok itu pergi. Namun, mereka tetap diam, menatap ke arahnya tanpa ekspresi. Tiba-tiba, radio mobilnya menyala sendiri. Suara statis terdengar, lalu berganti menjadi suara lirih yang familiar. "Pak, tolong antar kami pulang. Kami harus pulang." Budi merinding. Suara itu adalah suara si anak kecil. Ia menoleh ke radio dengan panik, lalu kembali ke jalan. Tapi, sosok-sosok itu sudah lenyap. Jalanan kosong. Dengan napas terengah-engah, Budi menginjak pedal gas dan melaju sekencang mungkin. Ia tidak peduli lagi dengan apapun. Ia hanya ingin keluar dari tempat terkutuk ini. Budi merasa sudah berkendara cukup lama, tetapi anehnya ia masih berada di tengah hutan. Jalanan tampak berulang, seperti ia sedang berputar di tempat yang sama. Rasa takut semakin mencekam. Ia mencoba melihat GPS di ponselnya, tetapi sinyal menghilang dan layar hanya menunjukkan peta kosong. Ia mulai berdoa dalam hati, berharap bisa segera keluar dari alas roban. Namun, tiba-tiba mesin mobilnya batuk-batuk
dan mati mendadak. Lampu-lampu mobil meredup, meninggalkan Budi dalam kegelapan total. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Langkah itu berat, menyeret, seperti sesuatu yang tak kasat mata tengah berjalan ke arahnya. Budi menggenggam setir erat, keringat dingin membasahi dahinya. Ia tidak berani menoleh. Namun, sesuatu membuat bulu kuduknya berdiri. Melalui kaca spion, ia melihat 3 sosok itu kembali duduk di kursi belakang, menatapnya dengan tatapan kosong. "Pak, kami sudah sampai," bisik suara si anak. Budi menjerit dan pingsan di tempat. Budi terbangun dengan kepala pening. Jantungnya masih berdegup kencang dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap sekitar, mobilnya masih di tengah jalan, tetapi kini suasana terasa berbeda. Udara lebih dingin, lebih sunyi. Tidak ada suara jangkrik atau gemerisik dedaunan. Semuanya begitu hening. Ia mengusap wajahnya, mencoba mengumpulkan keberanian. Saat itu, ia menyadari sesuatu yang membuatnya semakin panik. Jalanan yang seharusnya berada di alas roban kini berubah. Pohon-pohon tinggi menjulang dengan bentuk yang aneh, seperti melengkung ke arahnya. Kabut semakin tebal, menghalangi pandangan sejauh beberapa meter. Budi meraih ponselnya, tetapi layar masih menunjukkan sinyal kosong. Tidak ada jaringan, tidak ada cara untuk meminta pertolongan. Napasnya memburu saat ia mencoba menyalakan mesin mobil. Namun, mesinnya tidak mau menyala. Seolah-olah mobil itu pun enggan bergerak dari tempat ini. "Pak," Budi membeku. Suara itu datang dari bangku belakang. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat kepalanya dan melihat ke kaca spion. Sosok bocah itu kembali duduk di belakang, menatapnya dengan mata kosong. "Pak, kami harus pulang," kata bocah itu lagi. Suaranya bergetar. Budi berusaha mengendalikan diri. "Siapa kalian sebenarnya? Kenapa kalian terus mengikuti saya?" Tiba-tiba, bocah itu menangis. Tangisannya terdengar memilukan, menggema di dalam mobil. Sang ibu dan ayahnya kini juga tampak, duduk di samping bocah itu dengan wajah penuh kesedihan. "Kami hanya ingin pulang, Pak. Tolong bantu kami," bisik sang ibu dengan suara serak. Budi menutup matanya sejenak, mencoba berpikir. Ia tidak percaya hantu, tetapi semua yang terjadi benar-benar di luar nalar. Jika keluarga ini bukan manusia, lalu bagaimana bisa ia membawa mereka sejauh ini? Dan mengapa mereka meminta tolong? Dengan keberanian yang tersisa, Budi bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi pada kalian?" Sang ayah menunduk, lalu dengan suara pelan, ia mulai bercerita. "Kami sekeluarga benar-benar ingin pulang ke Dieng. Tapi kami tidak pernah sampai," ujar sang ayah dengan nada getir. Budi menelan ludah. "Maksudnya, kami mengalami kecelakaan di jalan tol 2 hari yang lalu," lanjutnya. Budi merasakan tengkuknya meremang. Ia menggeleng tak percaya. "Tidak, itu tidak mungkin. Aku melihat kalian hidup. Kalian naik ke mobilku." Sang ibu menangis pelan. "Kami memang sudah meninggal, Pak. Tapi kami tidak sadar. Kami hanya ingin pulang. Kami hanya ingin pulang." Budi terdiam. Seluruh tubuhnya lemas. Ia kini menyadari bahwa sejak awal ia telah mengantar roh-roh yang belum tenang. Tapi jika benar mereka sudah meninggal, mengapa mereka masih di sini? Mengapa mereka tersesat di tempat ini? "Kami tidak bisa pergi," kata bocah itu tiba-tiba. "Ada sesuatu yang menahan kami di sini." Budi menatapnya, bingung. "Apa maksudmu?" Sebelum bocah itu sempat menjawab, suara lain bergema di dalam hutan. Suara geraman rendah, seperti binatang buas yang mengintai dalam kegelapan. Budi menoleh keluar, matanya membelalak ngeri. Di antara kabut yang semakin pekat, bayangan hitam besar mulai bergerak mendekat. Sesuatu
sesuatu yang bukan manusia. "Pak, kita harus pergi sekarang," seru bocah itu dengan panik. Budi mencoba menyalakan mobilnya sekali lagi, dan kali ini mesinnya hidup dengan raungan keras. Tanpa pikir panjang, ia segera menginjak gas, melaju meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun, dari kaca spion, ia melihat sosok hitam itu semakin mendekat, mengejar mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Dan saat itulah Budi menyadari bahwa perjalanan ini belum berakhir. Budi menginjak pedal gas sekuat tenaga. Mobil Grand Max itu meraung, melaju di jalan berkabut yang seakan tak berujung. Matanya sesekali melirik kaca spion, dan yang ia lihat membuat bulu kuduknya berdiri. Sosok hitam raksasa dengan mata merah menyala masih mengejar mereka dengan kecepatan yang tidak masuk akal. "Pak, jangan berhenti, jangan lihat ke belakang," teriak si bocah. Suaranya dipenuhi ketakutan. Budi menggertakkan giginya. Tangannya mencengkeram setir erat-erat, mencoba tetap fokus. Namun, tiba-tiba setir terasa berat. Seakan ada sesuatu yang menarik mobilnya ke arah lain. "Tidak, jangan sekarang." Budi berusaha melawan tarikan gaib itu. Di depan, jalanan mulai berubah. Pohon-pohon tampak melengkung seperti tangan yang hendak meraih mereka. Jalan yang semula lurus kini terasa seperti labirin tanpa arah. "Kita tak bisa terus begini," seru Budi. "Apa yang harus kita lakukan?" Sang ayah yang duduk di belakang berusaha tetap tenang. "Ada satu cara. Pak Budi harus membawa kami sampai ke rumah kami di Dieng. Jika kami bisa sampai di sana, mungkin arwah kami akan tenang dan makhluk ini akan berhenti mengejar." Budi tak punya pilihan lain. Ia mengangguk dan mencoba menemukan jalan keluar dari hutan yang seperti perangkap ini. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, sesuatu menghantam mobilnya dari belakang. Brak! Mobil terguncang hebat. Budi nyaris kehilangan kendali. Dari kaca spion, ia bisa melihat sosok hitam itu kini semakin dekat. Tangan panjangnya yang berujung seperti cakar hampir menyentuh bagian belakang mobil. "Tidak bisa, kita harus lakukan sesuatu," seru Budi. Sang ibu tiba-tiba menempelkan kedua tangannya ke dada dan mulai berdoa. Suaranya lirih, namun perlahan udara di dalam mobil terasa lebih hangat. "Teruskan, Bu," pinta sang ayah. "Pak Budi, jangan berhenti apapun yang terjadi." Budi kembali menginjak gas. Mobil bergetar hebat, tapi kini terasa sedikit lebih ringan. Suara makhluk itu semakin menjauh, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Tapi, apakah mereka benar-benar aman? Budi terus melaju tanpa berani mengurangi kecepatan. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, keluar dari tempat ini dan mengantar keluarga itu pulang. Namun, tiba-tiba di kejauhan, sebuah gapura batu besar muncul di tengah jalan. Bentuknya seperti pintu gerbang kuno, dihiasi dengan ukiran-ukiran mistis. Anehnya, di balik gerbang itu, jalanan tampak normal. Tidak ada kabut, tidak ada hutan yang menyeramkan. "Itu jalan keluarnya," seru sang bocah. Budi tidak berpikir dua kali. Ia menancap gas, melaju lurus ke arah gapura tersebut. Tepat saat mobil melewati gerbang itu, suara jeritan menggelegar terdengar dari belakang. Budi menoleh sekejap. Sosok hitam itu terhenti di depan gapura, mengerang dengan suara mengerikan sebelum akhirnya lenyap dalam kabut pekat. Budi mengerjapkan mata. Kini, ia berada di jalan aspal biasa. Langit mulai terang, menandakan fajar sudah mendekat. Napasnya terengah-engah, tapi ia merasa lega. Mereka berhasil keluar. Namun, perjalanan belum selesai. "Kita harus melanjutkan perjalanan ke Dieng," ujar sang ayah dengan suara lebih tenang. Budi mengangguk. Ia tahu, sebelum benar-benar bebas, ia harus menyelesaikan misinya, mengantar keluarga ini pulang
meski mereka sudah tidak lagi berada di dunia ini. Namun, perjalanan belum selesai. Kita harus melanjutkan perjalanan ke Dieng, ujar sang ayah dengan suara lebih tenang. Budi mengangguk. Ia tahu, sebelum benar-benar bebas, ia harus menyelesaikan misinya, mengantar keluarga ini pulang, meski mereka sudah tidak lagi berada di dunia ini. Setelah melewati gerbang mistis itu, Budi merasakan perubahan drastis pada suasana di sekitarnya. Jalanan kembali normal, udara terasa lebih segar, dan tidak ada lagi kabut pekat yang menyesakkan dada. Namun, ketegangan dalam dirinya belum sirna. Ia menoleh ke bangku belakang, memastikan keluarga itu masih bersamanya. Sang ayah, ibu, dan anak mereka duduk diam dengan wajah yang lebih tenang, meski tatapan mereka tetap kosong. "Sekarang kita kemana?" tanya Budi dengan suara serak. "Teruslah menyusuri jalan ini, Pak," jawab sang ayah. "Kami harus pulang." Budi menelan ludah. Ia tidak tahu apakah ini akan benar-benar mengakhiri semua teror yang ia alami, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia mengikuti petunjuk mereka, melaju melewati jalan yang mulai ramai oleh kendaraan lain. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di Dieng. Udara dingin menyambut mereka. Hamparan ladang kentang dan pegunungan berkabut terlihat dari kejauhan. Namun, saat Budi bertanya di mana rumah mereka, ekspresi keluarga itu berubah muram. Aku tidak ingat lagi," ujar sang ibu lirih. Budi menegang. "Bagaimana mungkin kalian tidak ingat? Bukankah ini kampung halaman kalian?" Sang ayah memejamkan mata. "Kami tersesat. Bahkan setelah mati, kami masih tersesat." Budi merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa menemukan rumah mereka sendiri? Ia menghentikan mobilnya di tepi jalan dan berpikir sejenak. Jika mereka benar-benar telah meninggal dalam kecelakaan, mungkin ada orang yang mengenali mereka. Ia melihat seorang pria tua di depan sebuah warung kopi. Dengan perasaan ragu, ia turun dari mobil dan menghampirinya. "Permisi, Pak. Saya mencari keluarga yang berasal dari daerah ini, tapi saya tidak tahu pasti alamatnya. Mereka mengalami kecelakaan beberapa hari lalu," kata Budi. Pria tua itu terdiam sejenak, lalu menatap Budi dengan mata menyipit. "Kecelakaan? Kapan?" "2 hari yang lalu, di jalan tol," jawab Budi. Pria itu tiba-tiba tampak pucat. "Nak, kalau yang kau maksud keluarga itu, mereka sudah dikuburkan kemarin." Budi merasakan hawa dingin menjalar ke tubuhnya. Apa maksud Bapak?" Pria tua itu menghela napas, lalu menunjuk ke arah pemakaman desa. "Jenazah mereka ditemukan dan dibawa ke sini. Tidak ada keluarga yang datang mengklaim, jadi kami memakamkan mereka di tanah wakaf." Budi merasa lututnya lemas. Ia bergegas kembali ke mobil dan melihat ke kursi belakang. Keluarga itu masih di sana, namun wajah mereka kini lebih pias dari sebelumnya. "Pak, apakah kami sudah pulang?" tanya bocah itu dengan suara bergetar. Budi menelan ludah. Ia tidak bisa menjawab. Namun, ia tahu satu hal. Mereka tidak mencari rumah mereka. Mereka mencari tempat peristirahatan terakhir mereka. Dengan hati berat, Budi menghidupkan mesin mobil dan menuju pemakaman desa, membawa mereka ke tempat yang seharusnya mereka tuju sejak awal. Budi menyusuri jalanan sempit menuju pemakaman desa dengan hati yang berat. Suasana di dalam mobil terasa semakin dingin, seakan kehadiran keluarga itu perlahan-lahan melemah. Di kejauhan, ia bisa melihat gerbang pemakaman yang sederhana, diterangi lampu kuning redup yang berkedip lemah di bawah kabut pagi. Setibanya di pemakaman, Budi menghentikan mobil dan menoleh ke kursi belakang. Keluarga itu masih duduk di sana, tetapi ekspresi mereka mulai berubah. Sang ayah menatap keluar jendela dengan mata berkaca-kaca,
Sementara sang ibu menggenggam tangan anak mereka dengan erat. "Pak Budi, terima kasih telah mengantar kami," ucap sang ayah dengan suara yang terdengar semakin sayup. Budi menelan ludah. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ini semua masih sulit dipercaya." Sang ibu tersenyum lemah. "Kami hanya ingin pulang, dan sekarang kami sudah sampai." Ketika mereka membuka pintu mobil dan melangkah keluar, tubuh mereka tampak semakin samar. Budi turun dan mengikuti mereka dengan langkah ragu. Ia menyaksikan keluarga itu berjalan perlahan menuju sebuah gundukan tanah dengan 3 nisan sederhana yang masih baru. Bocah kecil itu menoleh ke Budi. "Pak, aku takut." Budi merasakan hatinya mencelos. "Tidak apa-apa, Nak. Kalian sudah sampai di rumah sekarang." Sang ayah berlutut di depan nisan mereka sendiri dan membisikkan doa pelan. Sang ibu mengusap kepala anak mereka dengan penuh kasih. Cahaya samar mulai muncul di sekitar mereka, seakan membimbing mereka ke tempat yang lebih tenang. Budi hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan pemandangan yang sulit ia cerna. Perlahan-lahan, tubuh mereka semakin memudar, hingga akhirnya hanya kabut tipis yang tersisa. Suara mereka yang lirih masih terdengar sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. "Terima kasih, Pak Budi." Dan kemudian sunyi. Budi berdiri di sana untuk waktu yang lama. Ia masih merasa seperti berada dalam mimpi. Baru beberapa jam lalu, ia mengantar keluarga ini dari Jakarta, berbicara dengan mereka, bahkan melihat mereka hidup. Namun kini, hanya 3 nisan yang menjadi bukti keberadaan mereka. Seorang penjaga makam yang sudah tua menghampirinya. "Nak, kau baik-baik saja?" Budi mengangguk pelan. "Saya hanya merasa belum bisa menerima ini. Saya benar-benar mengantar mereka ke sini, berbicara dengan mereka." Penjaga makam menghela napas. Kadang, arwah yang belum tenang memang membutuhkan seseorang untuk membimbing mereka pulang. Mungkin kau adalah orang yang dipilih untuk itu. Budi menatap kembali ke nisan-nisan itu. Apakah mereka sudah benar-benar pergi? Penjaga makam tersenyum samar. "Jika kau sudah membawa mereka sampai ke sini, mereka pasti sudah menemukan jalannya." Budi menarik napas panjang. Meski masih sulit mempercayai apa yang telah terjadi, ia tahu satu hal, perjalanannya bersama keluarga itu telah berakhir. Ia menyalakan mobil dan mulai melaju meninggalkan pemakaman. Udara pagi Dieng terasa lebih hangat dibanding sebelumnya, seakan menyambutnya kembali ke dunia nyata. Namun, sebelum benar-benar pergi, ia melihat sesuatu di kaca spion. Bayangan bocah kecil itu berdiri di gerbang pemakaman, tersenyum kepadanya sebelum menghilang ke dalam kabut. Dan Budi tahu, ia tak akan pernah melupakan perjalanan ini. Setelah meninggalkan pemakaman, Budi merasa pikirannya masih kacau. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua sudah berakhir, bahwa keluarga itu kini telah beristirahat dengan tenang. Namun, rasa gelisah masih menyelinap di hatinya. Malam harinya, saat tiba di penginapan kecil di pinggir Dieng untuk beristirahat, ia terbangun oleh suara ketukan di jendela. Dengan jantung berdebar, ia menoleh dan melihat siluet seorang anak kecil berdiri di luar, menatapnya dengan mata kosong. "Pak Budi, aku takut sendirian." Budi tersentak dan bangkit berdiri. Ia mengusap wajahnya, mencoba memastikan dirinya tidak bermimpi. Ketika ia menoleh kembali, bayangan itu sudah menghilang, hanya meninggalkan embun dingin di kaca jendela. Sejak saat itu, setiap malam, Budi selalu bermimpi tentang bocah kecil itu. Dalam mimpinya, anak itu berdiri di pinggir jalan gelap, menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Setiap kali Budi mencoba mendekatinya,
tubuh anak itu memudar, seakan tidak pernah benar-benar ada. Semakin lama, Budi merasa kelelahan. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi firasat buruk terus menghantuinya. Ia pun memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kecelakaan yang menewaskan keluarga tersebut. Keesokan harinya, Budi kembali ke desa tempat pemakaman itu berada dan menemui seorang tetua desa. Ia menceritakan pengalaman yang dialaminya, termasuk tentang bayangan anak kecil yang terus muncul dalam mimpinya. Tetua desa menghela napas panjang. Ada sesuatu yang belum selesai, nak. Kau harus mencari tahu apa yang tertinggal. Dengan bantuan penduduk setempat, Budi menemukan fakta mengejutkan. Dari laporan kecelakaan yang ditemukan, ternyata jenazah sang anak tidak pernah ditemukan. Hanya sang ayah dan ibu yang berhasil dievakuasi dan dimakamkan. Namun, tidak ada jejak bocah kecil itu. Budi merasa tubuhnya merinding. Apakah mungkin anak itu masih terjebak di antara dunia orang hidup dan orang mati? Dengan tekad bulat, ia kembali menyusuri rute perjalanan mereka dari Jakarta hingga Dieng, mencari petunjuk tentang keberadaan jasad anak itu. Saat tiba di sebuah tikungan tajam di jalur alas roban, perasaannya semakin tidak enak. Ia menghentikan mobilnya dan berjalan ke sisi jalan yang ditumbuhi semak-semak lebat. Saat itulah ia melihatnya, sebuah bungkusan kain yang tersangkut di antara akar pohon. Jantung Budi hampir berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, ia membuka bungkusan itu dan menemukan sisa-sisa pakaian anak kecil serta sebuah boneka yang tampak lusuh. Seolah semua pertanda yang ia terima selama ini akhirnya menemukan jawabannya. Dengan bantuan penduduk desa, Budi membawa penemuan itu ke pemakaman dan mengadakan upacara kecil untuk arwah sang bocah. Ia berdoa agar anak itu bisa menemukan ketenangan dan bersatu kembali dengan orang tuanya di alam lain. Saat upacara selesai, angin sepoi-sepoi berhembus membawa hawa yang lebih hangat. Budi merasa ada sesuatu yang lepas dari pundaknya, seakan beban yang selama ini menghantuinya akhirnya sirna. Malam itu, ia tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Tidak ada lagi suara ketukan di jendela. Tidak ada lagi mimpi tentang anak kecil di pinggir jalan. Saat ia bersiap meninggalkan desa keesokan harinya, ia melihat sesuatu di kaca spion. Di gerbang pemakaman, berdiri sosok kecil yang tersenyum kepadanya sebelum menghilang dalam cahaya pagi. Dan untuk pertama kalinya, Budi tersenyum. Ia tahu kini semuanya benar-benar telah berakhir